MBC Kecamatan Dampit yang terhormat dan yang sangat saya hormati, lembaga yang hadir yang sangat saya hormati, sahabat-sahabat Ansor, bapak-bapak Bangsur yang selalu setia mengawal kegiatan keagamaan baik di tingkat ranting maupun MBCNU. Mudah-mudahan bapak-bapak Bangsar senantiasa diberi kekuatan dan keikhlasan, tetap semangat untuk hikmah di Jamiah Nahdlatul Ulama. Hadirin jamaah ngaji bareng Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dampit yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkung remin monggo kululan panjenengan sareng-sareng ngetingalaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang pundi keranten limpahan taufik hidayah inayah nikmat sarahmatipun Allah, sehingga wonten tengah-tengah kesibukan siang punika kululan panjenengan dipun takdiraken saged hadir wonten punika majelis dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi kesempatan kula panjenengan, rawuh kula panjenengan, kesehatan kula panjenengan beto manfaat lan barokah lan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu wasallam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi keranten bimbingan ugi suratan suri tauladan beliau sehingga kula lan panjenengan saged memperoleh mergi ingkang leres, mergi ingkang dipun ridhoi kalian Allah melalui tuntunan poin ajaran syariat agama Islam ingkang berpedoman Al-Qur'an dan hadis ijma' lan qiyas ingkang minangka kangge pitedah umat manungsa khususipun kula lan panjenengan umat Islam, sehingga dalam menambah gesang wonten pagesangan wonten alam bebrayan alam dunya kula lan panjenengan saged membedakan pundi ingkang hak lan ingkang batil, pundi ingkang sae lan ingkang awon, pundi ingkang leres lan pundi ingkang rentu, sehingga kula lan panjenengan saged meraih kawujudan gesang wonten alam dunya lan langkung kangge meraih kawujudan gesang kula panjenengan wonten alam kelanggengan dipun kembenjang wonten alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah ngaji bareng ingkang mulia yang mriki kula selaku pranata acara dalam acara ngaji bareng MBCNU Kecamatan Dampit badhe ngaturaken susunan acara wonten siang punika sepindah pembukaan, nomor kali sambutan-sambutan, nomor 3 acara inti ngaji bareng kajian kitab Fathul Mu'in, dan diteruskan tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Sebelum acara demi acara kita lajengaken, monggo kita buka dengan doa iftitah. Hal ini yang akan disampaikan kepada beliau Romo Kiai Hamim Sirajuddin. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. الفاتحة هدية وصل لنا حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم العباء خلق المرسلين والصديق من الملائكة المقربين والمقربين ولجميع أهل بيت رسول الله أزواج رسول الله سيدنا خديجة الكبرى وحضرة سيدنا سيدتنا فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب سيدنا حسن وسيدنا حسين مسعود لحضرة الشيخ الباقر سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة أئمة الأربعة المجتهدين وقلد في الدين مسلم وجميع مؤلفين مفسرين والمحدثين والصوفيين والفقهاء مؤلف هذا الكتاب وسائر جميع أولياء إلى 9 ولا جميع مؤسس جميع نهضة العلماء مشايخنا وشيخ مرشدين ربنا آبائنا وكافة المؤمنين المسلمين سن أهل هذه القرية هذه المؤمنين المسلمين إن الله يغفر. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan kepada Romo Kiai Hamim Sirajuddin. Mudah-mudahan dengan acara doa iftitah ngaji bareng pada hari ini diberi kelancaran, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara salajengipun sambutan ingkang pertama ingkang badhe dipun aturaken kalian Bapak Sutikno selaku takmir masjid
Laksana sekaligus mewakili pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Dampit dumateng Bapak Sutikno wekdal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al mukarram, para alim, para ulama ingkang tansah kula taati fatwa bapakipun, khususipun dumateng para guru-guru kula. Alhamdulillah siang menika rawuh Kiai Hamim Sirajuddin sampun rawuh panjenengan Gus Ibad lan dumateng Ketua NBJNU Ustadz Samsul Marib, dumateng sedaya para rawuh jajaran pengurus NBJNU Dampit, kula mewakili takmir Masjid Wasamah ngaturaken terima kasih atas rawuh panjenengan. Mugi-mugi atas rawuh para kiai, para ustadz saged nambahi pemahaman agama dumateng masyarakat Sumber Kembar, khususipun masyarakat kiwa tengene Masjid Wasamah menika. Ingkang nomor kali kula mewakili takmir masjid ngaturaken mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbok bilih tempatipun nggih Tasik Alit nggih. Niki kula wastani Tasik Alitnya keranten beberapa tahun yang akan ke depan insya Allah masjid niki badhe diadakan pelebaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat nggih. Lan kula nggih nyuwun agungipun pangapunten mbok bilih nggih anggonipun kanca-kanca takmir masjid paring pasugatan lan sanes-sanesipun kirang nyedeki dumateng para rawuh, khususé para ulama lan para ustadz. Mungkin niku ingkang saged kula aturaken. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Sutikno selaku takmir Masjid Wasamah sekaligus mewakili pengurus ranting NU Kelurahan Dampit. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, maslahat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sambutan yang berikutnya dari perangkat desa Kelurahan Dampit atau yang mewakili kami haturkan. Sambutan yang berikutnya sambutan dari pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dampit yang hal ini yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah Bapak Ustadz Samsul Muharib. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Hadratul mukarramin, alim ulama, para kiai, para ustaz, sepuh-sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran mustasyar Syuriah dan Tanfidiyah BJNU Kecamatan Dampit ingkang kula takzimi.
Takmir Masjid Fasama beserta seluruh jajaran pengurus takmir masjid ingkang kula hormati, Ketua Pengurus Ranting NU Kelurahan Dampit beserta anggota ingkang kula hormati, seluruh ketua ranting se-MBC NU Kecamatan Dampit ingkang kula hormati, hadirin jamaah ngaji bareng MBC NU Kecamatan Dampit rahimakumullah. Patut kiranya siang hari ini kita bersama menghaturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan ridho untuk mengikuti kegiatan istiqomah MBC NU Kecamatan Dampit, dalam hal ini dipandegani oleh LPM NU Kecamatan Dampit, yakni ngaji bareng dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadir kita pada kesempatan siang hari ini senantiasa menjadikan wasilah untuk dijadikan kehidupan kita menjadi hidup yang barokah. Amin. Salatullah salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atu fi dunya hatta akhirah. Para rawuh ingkang kula hormati, mboten kathah ingkang kula sampaikan, kita menyingkat waktu, mudah-mudahan waktu nanti yang tersisa lebih baik kita gunakan untuk ngaji bareng, sekaligus barangkali apa yang sudah disampaikan oleh mubayyin ini panjenengan masih tidak paham, monggo untuk disampaikan melalui kegiatan tanya jawab. Ada beberapa hal pada kesempatan ini secara keorganisasian perlu saya sampaikan bahwa hasil pleno di rapat pleno atau dulu dikenal dengan rapat gabungan, bahwa diputuskan ada beberapa hal yang dalam saat ini kegiatan-kegiatan program-program yang segera kita laksanakan. Di antaranya satu, suksesi sertifikasi tanah wakaf dengan Nadhir BHBNU. Monggo barangkali di wilayah panjenengan masih ada musola, masjid atau lembaga yang lain dalam arti sosial ini ingin disertifikatkan tanahnya dengan Nadhir BHBNU, monggo saged berhubungan kalian Pak Eko atau LWB. Pak Eko termasuk bagian dari Nadhir yang kita tunjuk sebagai bendahara Nadhir di LWB. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa nawalah haturatul kurama ulama para alim para ulama para sepuh ini sepuh para sedaya jajaran pengurus Nahdlatul Ulama MBC NU Kecamatan Dampit, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, baik dari ranting. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ngaji bareng dalam program, salah satu program lembaga Bahsul Masail dan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama MBC NU Kecamatan Dampit. Di sini kami selaku moderator akan membimbing dan memandu acara pada siang hari ini. Yang pertama mungkin korek akan dibawakan oleh panjenenganipun Gus Muhammad Faizin dari Pondok Raudhatul Masyhuri Al-Munibin, dan kemudian dilanjutkan dengan mubayyin yaitu Kiai Sofyan dari Sumberayu Mataram. Tapi sebelum acara dipun mulai, marilah kita mulai acara ngaji bareng dengan bacaan suratul Fatihah. Dalam hari ini mungkin akan disampaikan oleh Kiai Hamim Sirajuddin. Dumateng panjenengan pun kaula semoga sampun nggih. Lajengaken acara inti yaitu pembacaan Qiraatul Kutub oleh akhina Gus Muhammad Faizin dari Pondok Pesantren Raudhatul Masyhuri Al-Munibin. Dumateng panjenenganipun kaula sumangga. Bismillahirrahmanirrahim.
Fathul Mu'in Sohifa 27 Tatimatun Tusanu. Bismillahirrahmanirrahim. Tusanu dan sunaki Allah sajidatu tilawati sujud tilawah likoriin kadhe wong kang maca wasami'in lan wong kang krungu jami'a ayati sajidatin ing sekabehane ayat sajadah. Wis judulan sujud sapa musallin wong kang salat likiratihi krana wacane musallin ila makmuman angin makmum. Fais judu mengko sujud sapa si makmum huwa ya makmum li sajadati imamihi krana sujude imami makmum. Fa'in sajada mongko lamun sujud sapa imamuhu imami makmum fatahalafa mongko ngiri sapa si makmum huwa ya makmum anhu saking imam. Au sajada utawa sujud sapa si makmum huwa ya makmum tunahu ora sujude imam. Batalat mongko batal apa salatuhu salate makmum walau lam ya'lam lan lamun ora ngaweruhi sapa al makmum sujudahu ing sujude imam ila ba'da raf'i ra'sihi angin sakwise ngangkati sirai imam minas sujudi saking sujud lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salati makmum wala yasjudulan ora sujud sapa si makmum balian tajilu balik ngendiya sapa si makmum ko iman hale ngadeg au qablahu utawa sadurunge raf'i hawa temuruna sapa si makmum fa idarafa moko ari kalane tangi sapa si imam qabla sujudi ing dalem sadurunge sujude makmum. Rafa'a moko tangi sapa si makmum mahu sertane imam wala yasjudulan ora sujud sapa si makmum wa yusannu lan den sunaki lil imami kadhe imam fisiriyati ing dalem salat bangsa lirih apa takhirus sujudi ngirake sujud tilawah ila faraghihi maring rampunge imam bal bisa balik dan bicara apa nadbu takhirihi sunai oleh ngahirake sujud fi jahriyati ing dalam salat bangsa banter aidan halimane fi jawami'il idhami ing dalam masjid jami'il idham li'anahu krana sak temeni sujud iku yahlitu bawrake apa sujud alal makmumina ing atasi pira-pira makmum walau qara'a lan lamun maca sapa sing musolli ayataha ing ayate sajadah faloka mongko rukuk sapa si musolli bi ambalago kelawan yen to tumeka sapa sing musolli aqalar ruku'i ing kiti rukuk sumabada nuli pertelo lahu maring musolli apa asujudu sujud lam yajus mongko ora wenang apa si sujud li fawati mahalihi krana poti panggonane sujud walau hawa lan lamun temurun sapa si musolli li sujudi krana sujud falama balago mongko semangsane tumeka sapa si musolli hadar ruku'i ing iki wates sallafa mongko ngengokake sapa si musolli hu ing sujud lahu maring rukuk lam yakfi mongko ora nyukupi apa si hawali sujud ing musolli anhu saking hadir rukuk wa furuduha utawi fardune sujud tilawah
li ghairi musallin kadue liyane wong kang salat iku niatu sujud tilawati niat sujud tilawah wa takbiru taharrumin lan takbiratul ihram wa sujudun lan sujud ka sujudi sholati hale kaya sujud salat wa salamun lan salam wa yaqulu lan ngendika sapa si li ghairi musallin fiha ing dalam sajadah natban hale sunnah sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basrahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqina sajadah sujud sapa wajhi awak ingsun lilladzi maring tat khalaqa kang nitaake sapa si alladzi hu ing wajhi wa sawara lan ngrupakake sapa si alladzi hu ing wajhi wasako lan nyiker sapa si alladzi sam'ahu ing pengrungune wajhi wa basrahu lan peningale wajhi wa basarahu lan peningale wajhi bihaulihi kelawan dayae alladzi wa quwatihi lan kekuatane alladzi fatabaraka mongko mundak-mundak kebagusan sapa Allah Gusti Allah ahsanul khaliqina tegese dadi luwih bagus-bagusi kang pira-pira nitaake tahrumu haram apa al-qiraatu maca ayat sajadah because disujudi kelawan nejo sujud fakot mongko bloko fi sholatin ing dalem salat awaktin utawa waktu makruhin kang den makruhake wa tabtulu lan batal apa as-sholatu salat bihi kelawan sujud bila fiha kelawan nulayani qiraah because disujudi kelawan nejo sujud wa ghairi hilan liyane sujud bima saking barang ya ta'ala kang gumantung apa sima bil qiraati kelawan wacan fala karohata mongko ora ana makruh iku maujud mutlakon kelawan mutlak wala yahilu lan ora halal apa ataqarrubu ngeparek ilallahi maring Gusti Allah ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala bisa jedatin kelawan sujud bila sababin kelawan tanpa sebab walau ba'da sholati lan iku senajan anani sujud ing dalem sakwise salat wa sujudu jahalati utawi sujud pira-pira wong kang bodho bayana yada masaihim ing dalem antarane ngarepe pira-pira gurune jahalah iku haramun haram ittifaqon rupane sepakate ulama al ayat wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan jasa. Mekaten wawasan tema yang hari dilajengaken penjelasan dan murad dari bacaan atau tema pada siang hari ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Sofyan Hadi dumateng panjenenganipun kawula sumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tentang sujud. Jadi sujud yang ada di dalam sholat dan di luar sholat. Jadi ini menerangkan sujud tilawah. Di sujud tilawah itu sujud yang bisa dikerjakan dalam sholat dan juga bisa dikerjakan di selain sholat. Nah, yang dikerjakan di selain sholat nanti ada dua nih, sujud tilawah, sujud syukur. Tatimatun kesempurnaan dusanu sajadatu tilawati liqori'in wa sami'in jami'a ayatin sajadatin. Jadi disunahkan sujud tilawah bagi orang yang membaca surat sajadah.
Dengan ada di Al-Quran beberapa surat sajadah. Jadi baik yang membaca maupun yang mendengar maka disunahkan sujud tilawah. Wa yasjudu musalli liqari'i ilal ma'muman fa yasjudu wa disajadati imamihi. Maka orang yang sholat itu disunahkan sujud bagi imam. Imam jadi imamnya, yang baca imamnya, maka imamnya disunahkan sujud. Imamnya sujud, kalau makmumnya ikut sujudnya imam. Jadi imamnya baca surat sajadah, terus imamnya sujud tilawah, maka makmumnya juga harus ikut sujud tilawah. Fa in sajada imamu wa takhallafa wa anhu au sajada wa dunahu batalat salatuhu. Kalau imamnya sujud dan makmumnya enggak mau sujud, imamnya sujud tilawah, makmumnya enggak sujud. Atau sebaliknya, imamnya enggak sujud tilawah, makmumnya moro-moro sujud tilawah, batalat salatuhu, maka sholatnya batal. Berarti yang batal sinten, makmum napa imam? Makmum. Walau lam ya'lamil makmum sujudahu ba'da raf'i ra'sihi minas sujudi lam tabtul salatuhu. Ini ada kejadian. Makmum ndak ro, rek imami sujud. Kan biasanya ketika baca surat, setelah Fatihah kan baca surat. Nah, baca surat itu ada surat sajadah yang dibaca. Nah, kemudian imamnya itu sujud, makmumnya enggak tahu. Entah itu pernah pas merem moro imamnya, loh, imamnya kok wis sujud. Lah, tahunya itu imamnya kok wis bangun dari sujud. Kan tadi aturannya kalau imamnya sujud, makmumnya harus ikut sujud. Lah iki makmumnya ndak ero, imamnya kok wis sujud. Rorone wis tangi teko sujud. Wis kok sujud ngeten. Nah, maka gimana? Apa yang harus dilakukan makmum? Maka di sini yantadiru qaiman, maka makmumnya harus menunggu imamnya. Di ngenteni imame ngadeg maneh, enggak oleh melo sujud. Niku rek ero imame pas mari sujud. Au qablahu hawiya, atau imame ketika makmum ruku imame ya sujud. Imame sujud, kemudian makmumnya ro, loh imamnya kok sujud, wis ro, akhirnya ate melok sujud. Ketika wis ate sujud ngene, loh kok imamnya bangun dari sujud, maka makmum nggak boleh menyempurnakan sujudnya, kudu melok imam. Wis separuh ngenten, kok imamnya kok tangi, bagi melok tangi, nggak oleh nyempurnakno melok sujud. Wala yasudu, jadi rafa'a ma'hu wala yasudu. Wa yusanu lil imami fi sirriyati ta'khiru sujudi ila firaghi bal bahsa nadbu ta'khiri fil jahriyati aidan fil jawami idlidhami li'annahu yakhlitu 'alal ma'mum. Di sujud tilawah ini kalau dalam sholat sirriyah yaitu duhur sama asar, maka sujud tilawahnya itu harus diakhirkan setelah selesai sholat, disunahkan. Bahkan dalam kitab Jawami'ul Idham itu walaupun sholat jahriyah, sholat sing bacaannya dikeraskan, subuh, maghrib, kali isya, itu tetap nanti sujud tilawahnya disunahkan diakhirkan. Karena apa? Karena makmum kadang bingung, membingungkan kepada makmum. Dan seperti kejadian yang tadi itu, rore moro imam sujud. Nah kan makmum kan nggak tahu, iki ayat sajadah apa enggak kan dari yang tahu. Yang tahu imamnya, kecuali sudah sama-sama tahu. Jadi disunahkan diakhirkan. Walau qara'a ayataha farafa'a
bi an balagha aqalla ruku'i summa badalahu sujuda lam yajuz li fawatil mahallihi. Kalau ada orang membaca surat sajadah, baca surat sajadah tapi enggak ada niatan untuk sujud tilawah. Terus maca surat sajadah enggak ono niatan sujud tilawah. Ketika ruku kan mantan baca surat kan ruku ya, Fatihah surat ruku. Ketika ruku itu kok ada niatan wis aku tak sujud tilawah dalam posisi sudah ruku, maka itu tidak mencukupi. Lam yajuz maka enggak boleh karena sudah hilang tempat keutamaan sujud tilawah. Walau hawiya li sujudi falama balagha hatta ruku'i sarafahu lau lam yakfi anhu. Atau sebaliknya, kalau tadi kan enggak ada tujuan sujud sahwi, terus aku enggak kok sujud sahwi, sujud tilawah, aku wis enggak sujud tilawah, langsung ruku. Ya ketika ruku kok ada niatan sujud tilawah, kan tadi tidak mencukupi. Sekarang sebaliknya, sudah niatan sujud tilawah, tapi ketika dalam posisi ruku, sujud tilawah kan melalui ruku dulu ya, ruku baru sujud ketika dalam sholat. Ketika sudah ruku, wis aku enggak sujud tilawah, tak nyempurnakno ruku ae, maka itu juga enggak mencukupi. Kalau enggak mencukupi untuk rukuknya. Yang pertama tidak mencukupi untuk sujudnya. Kan yang pertama tadi enggak ada niatan sujud tilawah, pas rukuk kok moro wis tak rubah aku tak sujud tilawah. Ngono. Yang kedua, niatan sujud tilawah ketika pas rukuk atene sujud madhep gak sida wis aku gak sida sujud tilawah, tak rukuk ae sing sempurna. Maka hal kedua contoh tersebut itu tidak boleh, tidak mencukupi. Wa furuduha li ghairil musalli niyatu sujudi tilawati. Fardunya sujud tilawah selain musalli, selain orang yang sholat. Karena sujud tilawah ini bisa dilakukan ketika sholat, bisa dilakukan selain sholat. Jadi kok jenengan pas meneng-meneng kok ana wong maca ayat sajadah krungu, kowe ayat sajadah aku tak sujud, maka boleh. Kalau dalam sholat kan ada aturannya tadi ya, bisa langsung setelah baca ayat langsung sujud, atau menunggu selesainya sholat baru sujud. Ya hampir sama dengan sujud sahwi prakteknya kalau di dalam sholat, kalau setelah sempurnanya sholat. Jadi yang pertama niat sujud tilawah, kemudian takbiratul taharumi, takbir. Ini selain orang yang sholat takbir, jadi takbir Allahu Akbar, baru kemudian sujud. Wasujudun kasujudi sholati, wasalamun. Jadi sujudnya itu sebagaimana sujudnya orang sholat. Sujudnya orang sholat gimana? Ya berarti tangannya nggak menyentuh tanah, dahinya menyentuh tanah, kemudian lututnya juga menyentuh tanah. Jadi 7 anggota tubuh menyentuh tanah semua. Nah ini menurut ini perbedaan. Jadi wonten ulama sing memperbolehkan cukup dahinya saja. Jadi sujud tilawah cukup ndak sitok ngenten. Yang penting menyentuh tanah. Tapi di kitab ini seperti sujudnya orang sholat, berarti ya sempurna, tangannya ya menyentuh dahinya, lututnya gitu. Nek jenengan sing saged yang sempurna gitu mut sing niki. Rofi ini ku cukup dahinya saja. Jadi mek dahi tok ditempelaken ten teras, kemudian membaca doa sujud tadi itu. Wasalamun dan salam. Jadi ada salamnya. Jadi setelah sujud tilawah bangun lagi kemudian salam.
Wa yaqulu fiha nadban sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ini doanya ketika sujud tilawah. Jadi baca ini sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu doane. Faidatun tahrumul qira'atu bi qasdi sujudi faqat. Jadi haram membaca ayat sajadah dengan tujuan supaya sujud. Aku tak sholat kita maca surat sajadah ben kok isa sujud tilawah. Itu kalau niatannya mek supaya bisa sujud saja itu haram. Kalau diniati dengan yang lainnya maka tidak haram. Fi sholatin au waktin makruhin, baik di dalam sholat atau waktu-waktu yang dimakruhkan. Waktu-waktu yang dimakruhkan kan kata ya, setelah asar, setelah subuh, jika istiwa, ketika matahari sebelum duha itu kan kayak waktu makruh. Wa tabtulu sholatu bi khilafiyah because disujudi wa ghairi mimma yata'allaqu bil qiraati. Wa tabtulu as-salatu bihi wa tabtulu salatu bihi bi khilafiyah because disujudi wa ghairi. Jadi sholat itu batal dengan, jadi kalau memang niatannya itu untuk bisa sujud, maka ini watabtulu sholatu bihi bilafiyah bikosi sujudi wa wirihi. Jadi kalau niatannya baca sholat itu memang baca surat sajadah biar bisa sujud, maka sholatnya batal karena nanti itu bisa menambah gerakan sholat. Bihilafiyah bikosi sujudi wa ghairihi. Beda halnya kalau itu niatnya itu sujud dan selain sujud. Mimma yata'allaqu bil qiraati. Dari hal-hal yang berkaitan dengan bacaan. Fala karohata mutlaqon, maka enggak dimakruhkan secara mutlak. Wala yahilu taqarrubu ila Allah Ta'ala bisa jadatin bila sababin. Tidak halal takarub kepada Allah dengan sujud tanpa sebab. Orang ono apa-apa moro sujud. Di sujud nang pangeran orang ono sebab itu tidak diperbolehkan. Tapi di kitab lain juga ada yang memperbolehkan. Ini khilaf ulama. Walau ba'da sholati, sekalipun setelah sholat. Wa sujudu jahalati bainal yadil masayyihi haramun ittifaqon. Sujudnya orang-orang bodoh di depannya guru-gurunya itu haram secara ittifaq. Nek ngarepe gurunya moro sujud walaupun niatannya bukan ibadah, lebih-lebih kalau niat ibadah itu diharamkan secara mutlak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengatakan wawasan dari mubayin, semoga bisa bermanfaat. Tapi sebelum memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab, mungkin kepada jajaran Mas Sayyih dan mubayin mau memberikan tambahan-tambahan atau masukan pada tema siang hari ini, masalah sujud tilawah. Teman-teman para mubayin dan Mas Sayyih dipun persilakan, monggo dimulai saking Gus Ibat. Nggih, namung nambahi kedik mawon nggih. Tadi masalah takhirus sujud. Kan wa yusanul imam fi sirriyah takhirus sujud ila faraghihi. Di dalam sholat sirriyah itu, jadi dalam sholat zuhur dan sholat asar, imam disunnahkan mengakhirkan sujud sampai selesainya sholat.
Ini di dalam i'anahnya itu qala fin nihayah wa mahalluhu idza qasural faslu amma idza tala fala yutlabu ta'khiruhu bal yasjudu wa in adda ila tashwishil madhkur. Jadi syaratnya itu jarak antara antara bacaan ayat sajdah. Mungkin tadi Ustaz Sofyan kesilap, yang dimaksud bukan surat sajdah ya, tapi ayat sajdah. Karena kalau surat sajdah itu cuman satu, sementara ayat sajdah itu nanti ada 14 ayat. Nah, jadi mengakhirkan sujud setelah selesai sholat itu ini sulit sekali, karena mensyaratkan antara bacaan ayat sajdah dengan sujudnya pisahnya tidak terlalu lama. Sementara kalau menunggu selesainya sholat berarti kan pisahnya lama. Itu mungkin hanya bisa kalau baca ayat sajdahnya di akhir sholat. Enggak, yang ini kan fisiriyah. Kenapa kok fisiriyah yang dibahas? Karena makmumnya nanti bingung. Fisiriyah ini kalau imamnya kan tidak baca keras dong ya. Maca dhewe misalnya, terus moro-moro sujud, makmumnya kan bingung. Iki lali apa sujud tilawah? Kan bingung nih, moro-moro gak ono apa-apa kok moro-moro sujud, itu kan nggarai taswis kepada makmum. Itu nggih. Juga yang kedua masalah takhir sujud tilawah itu fil jawami'il izam, itu di masjid yang besar. Di masjid jami' yang besar. Sekira jarak makmum kepada imam itu dikhawatirkan terlalu jauh. Biasanya makmumnya lek sing ten mburi ya. Niku gak ketok, nek krungu Allahu Akbar. Nah, niku kira-kira iki apa iki? Takbire rukuk napa takbire sujud. Makanya ada kesunahan takhir. Jadi kenapa kok ada kesunahan takhir? Supaya tidak membingungkan makmum. Nggih. Supaya tidak membingungkan makmum. Makanya pembahasan masalah takhir hanya pada sholat sirriyah dan pada masjid yang jumbo, masjid yang jamaahnya sholat jahriyah yang di masjid yang besar. Kecuali kalau masjidnya besar, makmumnya sedikit, wah, mboten usah takhir niku nggih. Mboten usah takhir. Nah, dari sini mungkin bisa ditarik ibrah nih. Dadi imam itu ojo sampai bingungno makmum. Wallahu a'lam. Mekaten tambahan mungkin dari Dewan Masyaih dan Mubayyin sing itu monggo, mungkin saking Yai Hamim atau mungkin saking Yai Anas, monggo sampun cekap. Alhamdulillah, berarti penjelasan dan murad sampun cekap. Memasuki sesi selajengipun nggih punika sesi tanya jawab sesuai tematis dulu ya. Dan untuk kesempatan pertama diberikan kepada jajaran Takmir Masjid Fatsama. Monggo. Mungkin yang lain monggo. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimahnya ikut yang dahulu. Mungkin pertanyaan saya
mungkin nggak sesuai apa yang diterangkan tadi. Yang saya tanyakan, adakah imam yang memperbolehkan sujud di tengah lapangan dalam keadaan sepak bola, terus setelah itu memakai pakaian yang cekak, seperti di PSSI setelah memasukkan gol sujud syukur bareng-bareng di tengah lapangan. Loh, sudah nggak usah disebutkan, sudah tahu semuanya para mas saya. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini di luar tema, oh masih masuk tema ya, alhamdulillah, berarti langsung bisa dijawab. Jadi pertanyaannya bagaimana, apakah ada imam atau mungkin ulama yang memperbolehkan seseorang itu bersujud di tengah lapangan dalam keadaan setelah gol bola atau dan tidak memenuhi syarat-syarat menutup aurat, seperti halnya yang terjadi fenomena pemain-pemain bola yang melakukan sujud setelah memasukkan gol. Atau mungkin kalau sambut. Terima kasih. Sujud syukur atau sujud tilawah itu syaratnya sama dengan sholat, yakni harus menutup aurat, juga tempatnya suci, pakaiannya suci. Jadi ketika kalau ditanyakan apa itu sujud di lapangan, itu jadi tafsil. Tafsil bisa boleh, bisa tidak. Kalau mau disyarat ya mengapa tidak, nanti boleh. Tapi ketika yang terjadi langsung ketika enggak menutup aurat itu, karena dalam mayoritas Syafi'i apa itu atasnya lutut ini masuk aurat, kecuali kalau mengikuti pendapatnya imam yang aurat itu hanya kubul dubur saja. Kalau ikut ke situ ya kita nggak bisa langsung memvonis itu tidak boleh sujud, tidak sah sujudnya, asalkan dia punya wudu. Jadi kalau masalah aurat ada khilaf, mayoritas Syafi'i itu seperti pakai soal cekak yang punya kelihatan, pahanya kelihatan, itu tidak memenuhi syarat karena belum menutupi aurat, sehingga sujudnya tidak sah. Kalau itu dianggap sujud syukur. Biasanya kan mungkin rotok sok-sok islami, kadang menang lomba dangdutan sujud syukur, padahal ya tidak sesuai dengan standar syariat, yaitu masuk dalam taklim itu fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbar minhu jahilun wa tanasiku. Jadi memang orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu itu fitnah yang besar, tapi lebih besar lagi orang yang sok-sok sergap ibadah nggak ngerti ilmunya, suruh ngaji gak gelem ngaji, itu lebih besar fitnahnya itu. Kenapa? Nanti anggapan orang awam dianggap itu sudah ibadah sesuai dengan standar syariat, padahal tidak sesuai. Maka kalau ditanya seperti prakteknya sujud di lapangan itu ya kalau memang memenuhi syarat ya boleh saja. Tapi ketika tidak memenuhi syarat, contoh tidak menutup aurat, maka selama ini kami belum menemukan keterangan di kitab ada imam yang memperbolehkan, karena memang tidak memenuhi syarat. Kalau itu memang dianggap sebagai sujud syukur. Sujud syukur pun juga syaratnya harus seperti syaratnya sholat, menutup aurat, punya wudu, tempatnya juga suci gitu. Terima kasih. Nah, kali bisa ditambah oleh yang lain. Mungkin barangkali ada tambahan dari Dewan Masyayikh dan Mubayyin yang lain. Sementara jawabannya khilaf, bisa boleh, bisa tidak boleh kalau memang memenuhi syarat-syarat sujud, termasuk suci dan menutupi aurat, dan tidak boleh kalau memang tidak memenuhi syarat-syarat sujud. Nggih, das penting Sail. Monggo.
Oh, nggih pun, lek ngoten pun taslim mungkin ada pertanyaan. Lah nggih, mungkin pertanyaan lain monggo. Dari jajaran takmir masjid. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya, adakah doa yang lain sebagai pengganti doa sujud tilawah tadi? Karena untuk meringankan orang-orang yang awam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita sering mendengar ketika ayat sajadah, khususnya di acara khatmil Quran, tadi kan jelaskan sunnahnya sujud tilawah, tapi mayoritas membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit, murotib sama gini. Sujud tilawah itu biasanya sama dengan itu, baca ayat Quran kok peduk sajadah baca subhanallah. Pertanyaannya, bisakah di waktu sholat sujud tilawah itu diganti dengan itu, dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Tolong jadikan apa tuh iktibarnya. Makasih. Sama. Makatan pertanyaan saking jajaran takmir ditambah saking bindoro Jumatin. Jadi pertanyaannya, apakah ada doa yang bisa menggantikan bacaan yang sudah tertera dalam ketika sujud tilawah? Jadi misalkan tasbih aslu sunnah atau tasbih gitu. Mungkin dari jajaran Dewan Masyaikh mau memberikan jawaban. Oh, Kiai Sufyan, monggo. Nggih, niki wonten ten Sarah Bugiyatul Murtasidin. Niku wonten penggantine bagi yang tidak mau sujud sahwi tapi diganti dengan bacaannya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-Qurdi wa yaqumu maqama sujud tilawah wa syukri ma yaqumu maqama tahiyah illam yurid fi'laha wala mutatahhiran wa huwa subhanallah ila akhir. Di sarangnya ini penjelasannya bi ayyakul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ada yang mengatakan arba amarat diulang 4 kali, ada juga yang mengatakan sekali saja cukup. Cakap dulu. Mungkin saking tadi, maaf ya, pertanyaannya yang saya dengar, bolehkah diganti dengan bacaan yang lain? Kan situ sajadah wajihi sampai akhir. Bagi yang tidak hafal, bolehkah diganti dengan bacaan yang lain selain itu? Kan gitu ya. Di sini dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i halaman 359, di situ idza sajada litilawati khilas sholati aw kharijaha wa sabbaha wa da'a bima sya'a kama yaqulu fi sujudi sholati sahha. Ketika seorang sujud tilawah baik dalam solat ataupun di luar solat, kemudian dia baca tasbih dan doa sesukanya, seperti juga dalam solat tasbihnya seperti dalam sujud tasbih itu, tasbih dalam sujudnya solat biasa, maka situ sahah, boleh, sah. Jadi kesimpulannya, misalnya seseorang tidak hafal atau gimana, boleh baca tasbih sebagaimana tasbih yang dibaca di dalam sholat. Doanya bima sya'ah, sakerso dungo damal nopo mawon. Ini Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i halaman 359. Terima kasih. Niki nambahi mawon nggih. Kula mawon. Qauluhu man lam yatamakkin minas sujudi ustuhibba lahu ayyatiya bil baqiyati sholihat. Jadi kalau memang tidak dimungkinkan untuk sujud, maka ketika sudah mendengar atau membaca ayat sajadah, maka ya'ti bil baqiyati sholihat, membaca yang soleh-soleh yang baik, wahiyya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wa zada ba'duhum wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa dzalika li ghairil musalli. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang tambahan tadi. Bacaan di sini khusus ghairil musalli. Jadi dapat diambil kesimpulan kalau musalli berarti ya sujud tadi itu, bukan baca ini. Mungkin ada tambahan lagi. Alhamdulillah. Pertanyaan apa? Nambah ibarat. Oh, nambah ibarat. Fa illam yatamakkan min fi'li hali suglin qala arba'a marrat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena kerepotan ya. Boleh dianjurkan membaca. Bagi yang di luar sholat yang melakukan sujud tilawah bisa diikuti dengan bacaan. Oke, alhamdulillah. Berarti jawabannya apakah ada doa lain yang bisa menggantikan bacaan yang ada? Jawaban di samping bacaan tasbih ketika sholat, untuk doanya tadi disimpulkan terserah. Yang penting doa-doa yang bagus, yang kuarit. Jadi terserah. Adapun untuk pengganti sujud tilawah, kalau di dalam sholat kita yang harusnya sujud tilawah, tapi kalau di luar sholat bisa diganti dengan bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ngoten nggih Pak nggih. Terus pundi Sail? Nggih pun alhamdulillah. Oh, badhe nambahi. Mungkin perlu diteliti lagi ya. Karena kalau anggapan saya, pemahaman saya bahwa ketika orang itu baca ayat sajdah, maka kesunahannya hanyalah sujud tilawah. Kesunahannya hanyalah sujud tilawah. Nah, kalau tadi redaksi jawabannya adalah bisa digantikan, saya sebenarnya kurang sepakat. Karena ibarahnya mengatakan fa illam yatamakkan. Kalau orang itu tidak mungkin untuk sujud li syughlin karena ada kesibukan lain, baru kemudian membaca apa subhanallah yang 4 kali itu mungkin ya, mungkin kan sujud tilawah itu sunnah bagi orang yang membaca, orang yang mendengarkan, dan orang yang mendengar. Tadi malam itu dibedakan antara orang yang mendengarkan, mustami', nyimak, dengan sami'. Nah, saya membayangkan ibarah yang lam yatamakan tadi itu, jika misalnya di masjid ini ada khotmil Quran, kemudian di bawah situ orang mendengarkan ayat sajdah, tapi lagi nyuci misalnya. Lagi nyuci berarti lam yatamakan minas sujud li syughlin, karena ada kesibukan lain. Maka itu baru bisa diganti dengan apa? Dengan membaca tasbih tadi itu. Kenapa begitu? Saya memilih itu karena ada keterangan ketika sujud tilawah itu sudah lepas, tidak bisa diqodho. Artinya akan tidak tergantikan. Wa infatat lam tubdo itu. Nah, jadi karek milih nek krungu maca sujud tilawah karek arep sujud apa ora? Bukan berarti terus apa? Itu membaca ayat itu bisa menggantikan posisinya sujud tilawah. Karena ada kondisinya fa in lam yatamakan, jika tidak mungkin li syughlin tadi. Tapi kalau mau diredaksikan seperti itu ya tidak masalah, monggo. Wallahu a'lam. Ini nambah ya. Oh, monggo nambah sekaligus tadi saya yang katanya Gus Ibet, ketika sudah berlalu sujud tilawah nggak boleh qodho. Saya punya takbir wa yahsunul qodho. Di sini Syarhul Kabir atau Al Aziz Syarhul Wajiz ya. Di sini
wa yahsunul qada idza faraga wa yata'akkadu. Bagus diqada ketika sudah selesai salat, dan itu tidak sunnah muakkad untuk sujud tilawah, tapi bagus untuk diqada. Jadi artinya misalnya kula jenengan pastinya sujud tilawah tapi enggak sujud tilawah, kemudian setelah selesai sholat, itu menurut keterangan sini bagus untuk dikodok sujud tilawahnya. Ini takbir yang ada di Al-Aziz Sarul Aziz. Nah, di sini betapa ulama kita itu, ulama-ulama Ahlus Sunnah itu luar biasa dalam rahmah kepada umat. Yang satunya tidak boleh, satunya boleh, begitu. Ini luar biasa ya. Makasih. Monggo. Ini perbandingan saja ya. Baru kali ini kalau berbeda kali guru-guru. Nah, ten bugian ini redaksinya ilam yurid filah. Saya nggak karep ngelakoni. Kalau yang dibaca beliau kan ya tamakan, tidak memungkinkan. Tapi kalau di syarah buginya itu saya nggak karep ngelakoni, maka bisa diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah. Nah, jadi berarti memang beda. Rek sing kula pahami ten mriki karena redaksinya pakai walam yurid, saya nggak karep. Berarti nggak ada kemungkinan aku pas umba-umba, nggak mungkin. Terus pokoknya aku pas moco, aku nggak karep sujud tilawah, maka tak ganti karo bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwwata itu sampai akhir. Ini menurut Cisara Bugia Murtasidin. Niku sampai perbanding mawon nggih. Jenengan bate versi ya tamakan nggak memungkinkan bisa. Kalau pakai versi ini pokoknya nggak karep sujud tilawah, yo tak ganti maca bacaan itu. Sekian dari kami. Tidak terlaksana itu macam-macam. Bisa memang karena kesibukan atau bisa memang tidak menginginkan. Kenapa saya punya pemahaman seperti itu? Karena takbir yang dibaca Ustadz Saiful itu kelanjutannya nanti yang bisa digantikan dengan tasbih bukan hanya sujud tilawah, tapi termasuk sholat tahiyah. Tahiyatul masjid itu kan ketika kita kehilangan tempatnya, kadung lumbu, kan nggak sunah sholat toh, tapi kan kita dianjurkan untuk mengganti dengan tasbih. Maka pemahaman saya, pokoknya gak kelakon sujud tilawah, buh niku memang sengaja tidak melaksanakan, atau karena seperti Ustaz Sofyan tadi tidak menginginkan, maka itu tetap dianjurkan untuk diganti dengan tasbih sebanyak 4 kali. Ini lek pemahaman kula ngoten. Dan koyoke ngeten malih. Itu kan bagian dari ibadah loh. Ya seumpama misalnya gak disunahno kan tetap sunah mawon secara umum wong zikir. Lagi ya? Berarti jalan tengah nih nggih. Jamek. Nggih damai. Saya tetap mengikuti kedua-duanya, saya ikuti bahwa yang utama itu memang karena yang dibaca itu adalah ayat sajdah, maka yang utama adalah sujud. Tetapi ketika nanti ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa melaksanakan atau memang sengaja tidak melaksanakan, maka kita masuk yang kedua, digantikan dengan tasbih. Nggih tetep dalam sholat. Kalau di dalam sholat kan mangke kan karek delok, lek makmum kan ya tetep kudu melok. Masih gak ngerti kan ya melok mawon. Mboten nggih? Nggih, kadose cekap nggih. Terus nanti saya jadi kesimpulannya tetap kita itu
kalau misalkan kita mendengarkan ayat ya, bukan surat, ayat sajadah, kita itu disunahkan sujud tilawah kalau memungkinkan. Juga sing rada ketat soalnya niki pengurus kiai-kiai. Tapi kalau tidak memungkinkan, bisa digantikan dengan bacaan tasbih. Dan ada tambahan, mau atau enggak mau, misalkan mungkin atau enggak mungkin, kalau tidak berkehendak sujud bisa digantikan dengan tasbih. Terus pundi Sail? Oh nggih pun. Nek kula mboten napa istilahne kepengin ngudari sing sampun dirumuskan oleh moderator, baik yang mengatakan boleh diganti atau yang mengatakan tidak boleh diganti, itu kan juga ibaratnya dari tegas. Apa yang disampaikan Gus Ibat kan ketika tidak secara tegas bahwa ini boleh diganti dengan bacaan tasbih, karena yang dimaksud ibarat tadi karena kalau ada sugul, nek boten sugul kan tidak ada yang mengatakan ini boleh diganti. Dari Yai Yusuf juga mengatakan nopo langsung boleh diganti pun juga masih diarahkan lewat dindi, ngoten nggih. Kalau memang dirumuskan cekap sak monten nggih mboten menapa, tapi alangkah lebih baiknya kalau menemukan ibarat yang lebih tegas bahwa ini boleh diganti, pilihan bahwa sujud atau yang ada kan boleh sujud kan boleh tidak, tapi dalam bacaannya ketika sujud boleh baca ini dan boleh baca itu yang boleh diganti dengan bacaan tasbih dan tidak, itu belum ada. Mantan Pak moderator nggih ngertos nggih. Nggih. Lek napa niku niki negese mawon niki. Qala al-Qurdi wa yaqumu maqama sujudi tilawati wa syukri ma yaqumu maqama tahiyat illam yurid fi'laha walau mutatahhiran wa huwa subhanallah alhamdulillah. Itu qala al-Qurdi wa yaqumu maqama sujudi tilawati, maqama sujudi tilawati. Oke, niki tegas pun mangke jauh sujud dhisik ngono. Tapi untuk Sail kan taslim nggih. Nah, nggih pun taslim. Ini aja yang dipegang, jangan yang tadi. Jadi yang cocok. Lah karena ada referensi terakhir berarti nggih. Kita bisa pakai referensi itu karena memang fi maqami sujudit tilawah. Nggih, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau sudah pertanyaan di dalam tema sudah cukup, kita mulai sesi kedua tanya jawab, yaitu pertanyaan di luar tema. Nggih, cekap nggih sing di dalam tema. Oh nggih pun. Monggo kepada jajaran musyawirin kalau mungkin ada pertanyaan di luar tema dipun sumbangkaaken. Punten itu tadi belum disinggung sujud syukur. Belum. Nah itu kalau dijelaskan juga. Karena nanti kaitannya sujud syukur kan ada kaitan dengan sujud. Jadi apa yang di dalam tema ini masih banyak yang perlu banyak. Memang. Mau dikembalikan kepada mubayyin saja niki. Arkan ya, sujud tilawah fi dakhilis shalah, fi shalat au kharijis shalah. Terus arkanuha kayak apa? Bacanya kayak apa? Niku alangkah misalkan contoh tadi, rukunnya sujud tilawah kharijis shalah, di luar shalat itu kan butuh niat. Gitu. Butuh niat, takbir, napa yo tadi? Sujudnya, terus bacaannya, terus salam dan seterusnya. Ini kharijis shalah. Jadi duduk pun ada yang pernah bertanya ketika saya menerangkan niki, apakah duduknya pakai tahiyat? Enggak. Jadi duduk saja langsung salam. Monggo diulangi niki, mubayyin niki tugas. Jadi memang ini perlu ada
kesimpulan tadi kan ada season tambahan, tadi tambahannya cuma saking Yai Hamim. Jadi mungkin kepada Ubayin untuk memberi penjelasan secara simpel atau mungkin pada jajaran Ubayin yang lain untuk memberikan kesimpulan sebelum dimulai season tanya jawab di luar tema. Monggo. Mungkin untuk praktek sujud tilawah itu perlu praktekkan. Dirumuskan dari awal itu kan ada dua praktek. Pertama ini sujud tilawah di dalam sholat, yang kedua sujud tilawah di luar sholat. Gitu. Dan kemudian ketika di dalam sholat prakteknya kayak apa, rukunnya apa saja. Ketika di luar sholat itu prakteknya kayak apa. Ketika dalam sholat pun itu kan ada yang sholatnya itu sendiri kan banyak saksi ya. Tapi ketika sholat selain makmum, kalau makmum kan nanti gimana prakteknya itu perlu Ini perlu kesimpulan dulu apa langsung praktek? Langsung praktek mawon ya. Di foto napa namanya? Imam dan makmum peragah, maksudnya butuh peragah berarti. Oh, sudah ada pemperagaan. Oh, ngoten. Nggih, monggo kali kula. Monggo ayo di. Langsung nggih, langsung pertama. Kula bagian nggih. Moderator pengatur wala ngoten mriki kersane sami-sami ketok Mas Doyo sing Kenjawi ibu-ibu iki pindah. Lah nggih. Monggo. Kersane ketok. Satu, praktek sujud tilawah di dalam sujud. Ngapunten kiblate mriku nggih. Jadi mungkin kepada jajaran Mubayyin sekalian menyimpulkan mungkin monggo abali makmume panjenengan imam itu praktek nggih. Kula bantu ya. Nggih. Pertama kita praktekkan imam membaca ayat sajdah. Misalnya masa kon maca ayat dawa. Langsung akhire mawon. Kon nggih, cawaten bego nggih, langsung mawon misalnya Pak Ali sebagai imam membaca ayat wasjud waqtari. Nggih, monggo. 1 2 3. Ayo nggih sik kemantan yai ndang lampunan. Kalau imam sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud tilawah. Bedanya nih. Lek makmum melok sujud tilawah tanpa niat sujud tilawah. Kenapa? Karena dia punya kewajiban mengikuti imam. Nah, kalau imam tadi mau turun ke sujud itu di hatinya wajib niat. Jadi cukup niat. Nggih, dados kita. Kalau di dalam sholat maka rukunnya adalah 1 niat. Nggih. Kan wajib niat niku. Monggo disemak ya ini. Bener. Butilek kula keliru. Terus sujud. Rukune. Nah, namun ikut tak tahu rukune. Takbir, niat, takbirnya itu bukan takbir itu ihram itu. Enggak wajib. Oh, di dalam sholat nggih. Nggih, dalam sholat. Sekedap. Dicocokkan dulu itu bener ah. Rukune ini lho. Boten di dalam sholat ini.
Kemudian kalau imam sujud, makmum harus ikut sujud, tapi bukan sujud tilawah, tapi niatnya sujud mengikuti imam. Oke, udah beres ya. Pun ngoten nggih, pun cekap. Jadi contoh sujud tilawah yang dilakukan imam dan makmum di dalam sholat. Kalau kasus nanti, kasus ini yang nggak kasus dulu, nih. Pun nggih. Jadi kalau seorang imam atau sholat sendiri, maka yang wajib hanya niat sujud saja, tanpa kewajiban takbiratul ihram, langsung niat sujud, berangkat langsung sujud. Masalah doa di dalam sujud itu sunnah, gitu. Sing napa rukun kan sujude, doanya itu sunnah. Bun. Sekarang praktek ketika imami sujud, abali suk khusyuk, merem sing salat. Merem mawon pun, suk khusyuk pun anu. Jenengan Pak Ali Murtado, jenengan sujud. Jenengan sujud. Langsung sujud pun. Sujud. Wes sujud wah. Nah, abali melek. Semerap. Wow, dikira takbir untuk rukuk, ternyata sujud. Maka abali wajib ikut sujud. Pun nggih, paham nggih? Kalau Aba Ali semerap, lek kok podo Ali ini repot. Aba Ali kali Pak Ali nggih. Semerap Pak Ali sebagai imam sujud niku, beliau sudah bangun dari sujud, Pak Ali ngadeg. Nah, Aba Ali, stop dia. Sekedap. Niki lek ngeten koyo kurang etis, Gus. Jenengan sing praktek sekaligus nyekelmi. Tuh. Niki kan Abali taunya kalau Pak Ali niki anu mawon gantos mawon cek mboten bingung. Monggo Pak. Makmum taunya imam sujud tilawah ketika imam sudah mengangkat kepala. Okay. Maka makmum tidak boleh ikut sujud, tapi menunggu sampai imamnya berdiri. Oh, jenengan ngadeg, jenengan mboten angsal. Nggih, mboten angsal. Niku yang kedua. Yang ketiga, niku sama kasusnya, cuman makmum taunya imam sujud itu belum mengangkat kepala. Pun wasjud waqtarib, Allahu Akbar. Niki telat. Tapi ngerti imamnya belum bangun. Maka abali kan makmum mengikuti nggih. Monggo jenengan derek. Sampai samenten ternyata imamnya berdiri, maka makmum tidak boleh meneruskan sujud, maka harus kembali nggih. Iku jenenge nggih balik kucing. Imame ngeprank makmum. Wis Gus, wis iki. Sampun. Hah? Oh, sing hati ruku. Ya tadi. Nah ini kan duduk sholat berarti. Yang maunya ruku, terus lagi bukan jamaah kan berarti? Bukan jamaah. Sampun. Kalau bukan jamaah ngeten. Sewu nggih. Mboten niki pribadi nggih salat piyambak jenengan. Wasjud waqtarib dia baca. Terus piyambake napa orang yang salat ini tidak ingin sujud tilawah. Inginnya napa? Ruku. Tapi di tengah perjalanan dia berubah pikiran. Wah, tak sujud ya. Ora penak karo malaikat ora sujud misalnya. Lah niku apakah dia boleh meneruskan langsung sujud atau dia harus berdiri lagi? Misalnya ngeten nggih, wasjud waqtarib. Nah, pada mulanya tidak menginginkan sujud. Terus
terus mensewu. Nah, berarti kan dia sudah turun niatnya untuk apa nih? Untuk rukuk kan nggih. Ketika sampai posisi ngeten niki berubah pikiran. Wah, tak sujud wae lah. Ngoten nggih? Apakah ini boleh terus sujud atau harus kembali berdiri baru kemudian sujud? Niku ada dua cara. Kalau masih begini, niki kan lebih dekat kepada berdiri, maka boleh langsung sujud. Nggih. Tapi kalau sudah kadung rukuk ngeten niki, maka harus kembali. Ngono Agus. Maksudnya karena sudah posisi rukuk ngoten ta? Apa sing muskil apanya? Ya kaidahnya kan sama-sama wajib itu. Munfarid. Oh, munfarid nah, tak pikir makmum ya. Terus nih cekap ya masalah praktek sujud tilawah tadi kan sebenarnya saking ya Yusuf minta ada penjelasan tentang sujud syukur wong ya. Sekalian ada penjelasan tentang sujud syukur meskipun tadi awal-awal sawir sudah dipun singgung masalah sujud syukur dari pertanyaan nih. Puna nih. Jadi sudah sampai hadul rukuk enggak boleh. Enggak boleh. Sing sendirian. Ya, kalau sudah sampai hadul rukuk tadi sama posisi nomor posisi rukuk maka dia sudah kehilangan kesempatan untuk sujud tilawah. Walau awal sujudi balama cuma badal sujud lam yajuz. Walau Qur'an ayatnya farokaan di anbala wa aqalla rukuk cuma badal sujud lam yajuz. Ono sing ngene barang. Pertanyaan. Nek wajib waktu tadi gak diwaca. Apa kasih sunnah wajib? cekap nggih. Mungkin masuk season pertanyaan kedua itu pertanyaan di luar tema. Monggo kalau ada pertanyaan di luar tema. Ini derek-derek musawirin yang ada di belakang mungkin. Sudah ya, mboten wonten sing tanglem nggih. Nah, kalau ngoten kita masuk ke babakan praktek atau mungkin penjelasan-penjelasan dari sujud syukur. Monggo dihantin Dewan Mubayyin, Gus jenengan. Oh, mau. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sujud syukur sendiri prakteknya atau syaratnya itu tidak jauh berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu kaitannya dengan ayat sajadah, tapi kalau sujud syukur disunnahkan kapan? Yaitu inda hudusin nikmah, ketika mendapatkan kenikmatan. Contohnya nopo? Contohnya kahudusi waladin, koyok panjenengan gadai yuga. Lah terus babaran kondisi selamat niku langsung sujud syukur. Utawa aujahin, utawa gadai pangkat. Moro-moro panjenengan nyalon petinggi kok kepele menang. Lah niku nggih sunah sujud syukur au malin utawa wonten nggih wonten sak tas lugur ten griya jenengan isine dhuwit sedonten ya. Lah gampangane ngoten napa nggadahi arta ngoten. Atau kudumi ghaibin au nasrin ala aduin, atau datangnya suatu yang hilang. Ngoten ghaib, barang-barang sing hilang kemudian ditemukan. Atau panjenengan pas menghadapi musuh. Panjenengan menghadapi musuh delala jenengan angsal
pertolongan. Maka dalam kondisi tersebut panjenengan disunnahkan untuk sujud syukur dengan syarat-syarat ingkang sampun dijelasaken Yai Hamim wau nggih, beta menghadap kiblat, terus nggadahi wudu, terus napa menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, niku wau sampun dijawab lek bal-balan wae. Pokok panjenengan nggadahi wudu, terus auratnya nggih saged ditutupi, monggo kersa. Nanten, monggo kersa. Tapi di sini tidak semua nikmat itu disunahkan untuk sujud syukur. Contohnya napa? Contohnya nikmat sehat atau nikmat Islam niku nggih termasuk nikmat, ngoten lho. Jenengan gadahi arta kata tapi mboten sehat nggih. Kangge napa? Sing penak kan nggih sehat, nggih artane kata. Lah niki kados panjenengan nikmat Islam, nikmat sehat. Lah niku napa tetep disunahkan sujud syukur? Jawabane mboten. Ngoten. Jadi alasannya itu kalau nikmat-nikmat yang sifatnya istimror, berkelanjutan, kados Islam atau sehat itu tidak disunahkan sujud syukur. Tapi nikmat yang sifatnya itu tidak istimror, tidak berkelanjutan. Ngoten lah. Wontene kala-kala mawon. Lah niku sunah sujud syukur. Kemudian untuk rukun-rukunnya nggih sami. Berarti langsung niat sujud tilawah atau sujud syukur. Niki perlu di napa? Perlu difahami kalau untuk sujud syukur atau sujud tilawah di luar sholat itu tidak wajib berdiri. Panjenengan lenggah. Pokok di luar sholat nggih. Di luar sholat panjenengan lenggah langsung takbir sujud tilawah atau sujud syukur niku angsal. Ngoten. Keranten sing wajib berdiri niku lene sholat wajib. Lene sholat sunnah atau sujud syukur atau sujud tilawah hukum berdirinya tidak wajib. Kemudian setelah niat yang nomor 2 takbiratul ihram nggih. Takbiratul ihram bersama dengan niat seperti halnya salat. Wa nudiba rafu yadayhi ma'aha, dan juga disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sami kados panjenengan salat biasane. Sunnah mengangkat kedua tangan. Kemudian nomor 3 sujudun. Kemudian mantun takbir bersama dengan niat sujud tilawah atau sujud syukur, panjenengan langsung sujud. Kemudian kalau di sini sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Kalau mriki kados wau doane sujud tilawah. Kemudian wa ayyukabbira bila raf'iyadahi lil hui. Lek ini panjenengan mantung takbiratul ihram Allah niat ya, niat sujud syukur Allahu Akbar. Untuk turun niku juga disunahkan takbir tapi tanpa mengangkat kedua tangan. Tapi fa in tasara ala takbiratin wa nabiha taharum faqat soha. Tapi lene pengen ringkas satu takbir diniati takbiratul ihram mawon langsung angsal-angsal mau Allahu Akbar langsung sujud mboten napa-napa. Wa ayyukabbiru li raf'i minas sujudi, panjenengan sujud kemudian bangun juga disunahkan untuk membaca takbir. Bangun dari sujud panjenengan maos takbir Allahu Akbar, mantun niku langsung assalamualaikum. Yang nomor 4 julusun awit tijak, memiliki duduk atau tidur miring. Ba'da sujudi ala qaulin ba'dim, dan panjenengan mantun napa? Mantun berdiri, duduk, kemudian baca salam. Yang nomor 6 tartib nggih urut nggih. Terus urutane rukun kados iku wae. Wallahu alam. Makaten penjelasan masalah sujud syukur kurang lebih sama dengan sujud tilawah. Cuman untuk sujud syukur ini alasannya karena bersyukur
atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kecuali nikmat Islam dan iman dan Islam gitu ya. Kemudian terus mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan di luar tema. Monggo, mau mikir, Bali, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya sebagai pecinta sepak bola, istri terang mawon, lek kula mangke wonten lapangan langsung boten niat saya tidak sujud, akan tetapi saya mengatakan syukur dengan prakteknya sujud, ya seperti itu, tapi saya gak niat. Ya hanya sini matur suwun Gusti menang king mantepi. Gimana ini kira-kira? Apakah ada solusi yang lain? Apakah tidak boleh seperti itu? Monggo. Makasih. Monggo. Kados ini tetap di dalam tema ya. Pertanyaannya, bolehkah saya sebagai pemain bola tapi kadosnya pun pensiun deh. Sebagai pemain bola melakukan sujud dengan praktek sujud tapi niatnya enggak sujud, tapi niatnya syukur, niatnya mensyukuri karena gol, jadi niatnya enggak sujud tapi syukur. Terus nanti kepada waktu baik baik monggo. Monggo Yai Imran, monggo. Ya Yusuf. Oh, monggo Gus Imran iki wis jelas e. Mau mikir. Kira-kira ini aja. Suaranya kurang bagus kan? Di kamu lagu mana pun. Kecuali bersama. Kau usah ada. Aku tak kenal. Musa tidak jelas. Enggak ada aja. Itu yang tadi. Iya, baca. Katanya kita bisa babi nih. Iya, pokoknya itu babi. Bismillah. Suara pas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, Masya Allah. Lau khodo'a insanun lillah. Terus merasa dirinya itu rendah, terus sujud, fataqarrab bisa jadatin, terus mendekatkan diri kepada Allah lewat sujud bi ghairi sababin, tanpa ada sebab, yaqtadi sujuda syukrin, maka praktek itu termasuk sujud syukur. Karena termasuk sujud syukur, fafihi wajhani, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ampun, usapan sudah nambah Ibrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Annas sujuda fi ghairi salati mandubun di qiraati ayati sajadati litali walis sami wa mandubun liman hasrat lahu nikmatun dhahirah aw indafa'at anhu nuqmatun dhahirah syukran lillah fala yajuzu as-sujud li ghairi dzalik. Jadi yang sunahkan cuma dua nih. Sawa'un kana lillahi fayahrumu aw li ghairillahi fayakfuru. As-sajidu hadza in sajada bi qasdil ibadah. Jadi ketika sujud karena Allah tanpa ada sebut tadi itu namanya haram bagi si sajid. Atau bukan karena Allah, imbasnya ke kufur. Hada in sajada bi qasdil ibadah. Kalau memang tujuannya sujudnya untuk ibadah. Amma law wada'a ra'sahu 'alal ardi tadallulan wastikanatan bila niyatin lam yahrum illa yusamma sujudan. Akan tetapi kalau memang tanpa ada niatan ibadah,
pokok niat, bukan niat ya, sujud nggih, meletakkan sirahnya, kepalanya ke bumi, tadallulan, baik itu karena direndahkan atau merasa rendah, maka di sini tidak haram karena hal tersebut tidak dinamakan sujud. Namun nambah Allah alam. Misalnya gitu, secara syariat sujud itu apa? Apa setiap orang yang naruh batuk di lemah itu diarani sujud? Syar'i masih boleh. Sehingga nanti akan ada pemilihan hukum. Kalau sekedar batuk moro-moro di lemah, krono jungkel, apa ya iku diarani sujud? Kan nggih mboten. Maka kita harus napa nggih? Istilahnya memberikan definisi dari sujud itu sendiri. Sujud itu kan wat'ul jabhah biqasdil ibadah, meletakkan batuk ning bumi bersamaan di hati memang ada niat ibadah, itu baru dikatakan sujud. Kalau hanya batuk di tanah murgonjungkel atau apalah, itu nggak bisa serta-merta dikatakan sujud. Ada tambahannya biwad'i jami'i sab'ati a'dha'in, baru dikatakan sujud. Sehingga bahasanya ibarat tadi itu tadallul, sujud di tadallul, ya tetap meletakkan batuk, meletakkan sembarang, tapi dari sab'atu a'dha'in itu tidak ada salah satu yang mungkin kakinya diangkat atau tangannya posisinya diletakkan tidak seperti orang sujud. Itu tadallul. Kalau bahasa nanti harus memenuhi satu adho, itu kan nanti kan ada skill yang memperbolehkan sujud tidak ada satu adho. Maka kalau saya mencontoh sujud tidak satu plus kata sih balik tema pertanyaan ini mau nih. Jadi kan ini bukan sujud, ini istilahnya karena suka. Ini nggak sujud, karena suka, saking senenge ngelakoni. Mboten ngelakoni sujud sampai modele kaya sujud. Dia itu nggak menyengkaja sujud, luapan syukure niku nglampahi sujud. Jadi mboten niat tilawah, mboten niat sujud syukur, mboten pokoke saking nirokno. Betul, nek cara kalau tetap kita perlu sepaham dulu yang dimaksud sujud. Kemudian dengan sengaja selain Allah bisa menyebabkan kufur. Kemudian sujud yang di luar sujud dua itu bisa haram. Itu berarti kan kita harus paham dulu sujud yang dimaksud yang bagaimana. Karena nanti pada prakteknya ada kasus di lapangan bola, orang tiba-tiba sujud. Seumur gak dikatakan sujud, tiba-tiba dia jungkel misalnya. Ini nanti kan harus kita hukumi, itu haram apa boleh. Kalau haram berarti kan termasuk bagian dari sesuatu yang mungkar. Jenengan duwe kewajiban nahi mungkar. Lho lak ngoten to ibase. Maka setiap yang kita lakukan itu ya harus jelas dulu hukumnya. Kalau itu memang tidak mungkar, ya kita melihat asik-asik saja, bahkan abali melok-melok pisan. Kalau itu haram berarti kan kemungkaran. Kita nggak boleh ikut dan kita juga punya kewajiban ya semampunya bagaimana. Anak buahnya sing seneng bal-balan senajan bunga syukur ya gak usah sujud lek soalan cekak misale. Ngoten lho. Karepku itu miku. Jadi napa bukan hanya menjawab satu soalnya abali saja. Tapi di luar sana itu abali itu mewakili
konco-konco yang lain Bang ya. Nggih. Mboten mawon. Enggak, supaya enggak terlalu melebar jauh, kita sesuai dengan yang ditanyakan Aba Ali. Bagaimana hukumnya sujud tanpa ada sebab, kan gitu. Nah, ketika sujud yang dilakukan itu memang atas dasar khudu kepada Allah, itu dapat dinilai sebagai syukur seorang hamba walaupun tanpa sebab. Nah, seperti yang dibacakan Yai Imron tadi itu, lau khodo'a insanun lillahi ta'ala fataqarraba bisajdatin bighairi sababin yaqtadi sujuda syukrin. Nah ini, jadi tanpa sebab tapi atas dasar memang tunduk karena Allah. Nah, jadi memang harus ada rasa apa ya, merendahkan diri ke hadapan Allah, itu dapat nilai syukur walaupun tanpa sebab. Sehingga ini tapi kalau itu apa ada kudu apa enggak? Makanya itu ketika catatannya dengan catatan atas dasar khudu semata-mata karena Allah, maka sujud yang dilakukan tanpa niat dan sebab tadi itu dapat bernilai pahala syukur. Ketika mek asal-asalan wis gak oleh apa-apa. Ya enteng sirang, oleh enteng ngilangi ngeluh, ngilangi pusing atau mungkin gitu. Tapi tetap niat kan. Memang niat tadi sujuda syukur. Iya. Tadi sujuda syukur. Bighairi sababin, bila sababin. Bighairi sababin. Bighairi sababin yang tadi sujuda syukur. Nek kula iki jenengan ya. Ini saya tadi nggak sama Mas Ibnu buatnya. Oke. Lah iya. Tapi kayaknya pemahaman saya sama Gus Ibnu sama Pak nggak sama. Jadi bighairi sabab itu disifati oleh yang tadi sujudah syukrin. Yang sebab itu menuntut adanya sujud syukur. Nggih, kadose menawi langsung mawon. Apa ya Yusuf langsung ngasih tambahan napa? Ya tambahan Pak. Nggih, nurut yang beda tadi ngoten lho. Catatannya lau. Nah, nggih. Monggo. Lau khodo'a insanun lillahi ta'ala. Atas dasar kudu baru dapat nilai syukur. Kalau yang mami saya gitu. Ngeten supaya kita tidak bingung nggih. Iki mau jane bahas napa to ngeten. Jadi kalau mau dikerucutkan ini bermula kan ngeten. Sujud itu hanya boleh kepada Allah. Ngoten nggih. Makanya sujud itu hanya boleh sujud yang masyru'. Yang masyru' itu berarti sujud salat, kemudian sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Bagaimana sujud-sujud selain itu, ngoten lho. Jadi cekaose bagaimana kalau ada sujud di luar sujud salat, sujud tilawah dan sujud syukur. Tadi malam ini sebenarnya sudah dibahas. Kesimpulannya ngeten, kesimpulan sementara nggih, kesimpulan sementara. Satu, yang dilarang itu adalah sujud kepada selain Allah. Jadi ada dua unsur. Satu sujud, dua qasdul ibadah. Qasdul ibadah itu lebih enak kita terjemahkan bukan niat ibadah, tapi niat menyembah, niat menghamba. Niat apa? Niat menghamba. Makanya di sini di napa muin wa napa niku sujudul jahalah niku lho. Wa sujudul jahalah baina yadayi masyayikhihim haramun ittifaqon. Ini arahnya kepada kalau sujud kemudian biqasdil ibadah tadi. Iku jelas kan? Berarti ada perbuatannya napa? Sujud kemudian ada qasdul ibadah. Nah, bagaimana kalau sujud tapi tidak qasdul ibadah? Masuklah tadi ibarahnya sinten Ustaz Ridwan, walau wadu'a ra'sahu tadzallulan wastikanatan. Itu tadi. Nah, tadi malam diperdebatkan apakah ini sujud atau hanya meletakkan
kepala, karena yang disampaikan Ustaz Ridwan tadi itu tidak apa-apa. Dalam arti misalnya ada tradisi sungkem, tradisi sungkem itu merendah kepada orang tua. Kalau itu tidak dikatakan sujud, maka berdasarkan ibarah itu menjadi boleh. Berarti tinggal dikatakan sujud atau tidak. Kalau misalnya sujud, berarti tinggal melihat qasdunya. Sujud itu mau qasdul ibadah apa tidak. Kalau tidak qasdul ibadah tidak dikatakan sujud nggih mboten. Jadi napa? Kalau di petani niku arahnya begitu. Jadi menjawab pertanyaannya sinten? Abah Ali. Lah iku karek niat apa? Sujud apa tidak? Sujud apa tidak? Kan begitu. Sujud apa tidak? Kalau sujud qasdunya apa? Kalau qasdul ibadah misalnya diniati sujud syukur tapi gak sah, ya berarti sujud syukur sing gak sah ngoten mawon. Nah, ini mungkin kan terjadi di kalangan awam toh nggih. Karena timnas itu ndak pernah ikut ngaji bareng Fatul Muin niki ngoten. Kan baru. Itu saya kira perdebatan yang berkembang ngoten niku. Soalnya tadi malam juga belum selesai. Ngaten. Jadi jawabannya malah jawaban normatif niki jenenge. Nek bahasa Indonesia jawaban tafsil. Jika itu kemudian diarani diarani sujud yang masuk dalam kategori ini, wala yahillu taqarrubu ilallahi ta'ala bisa jidatin bila sababin. Dalam penjabarannya kan ada harus sujud, ada qasdul ibadah. Apalagi kalau lighoirillah bisa apa? Bisa kufur. Bisa kufur. Ya kan delosor nang lapangan nyembah bola niku nggih jelas. Kufurnya kan tapi barang cetha. Masalahnya kan ini barang sing mboten cetha. Niku wau enggak jelas ya. Ya berarti jawabannya enggak jelas. Begitu saya kira. Kersane tadi ini kan insya Allah ada sedikit gambaran apa yang diperdebatkan pada saat ini. Wallahu a'lam. Monggo katese Yai Anas badhe nambahin. Betul. Oh, boten. Kula niku biasa kanca kula niki ngoten nek matur. Kanca kula sebelah niki. Terus ibarat yang dibaca lupa Ustaz Ridwan yang dibaca itu bahwa walau amalau wa do'a ra'sahu 'alal ardi tadhallulan itu ya ala hayati sujud. Nggak mungkin ketika disilahkan ke Kiai Imron ngeludas gitu sekarang nggak mungkin karena di akhirnya dikasih taklil id la yusamma sujudan. Lah id la yusamma sujudan lek cek nemene bedone masih orang awam tahu. Nah, makanya ketika saya membaca ini pemahaman saya adalah dari atas urutannya itu sujud yang bukan lillah, sujud bukan nang taqarrub, dan terakhir ada lawa doa roksahu yang tidak lillah, tidak litaqarrub juga, dan mirip dengan sujud, hampir mirip dengan sujud tapi tidak sesuai dengan kriteria sujud yang disunnahkan itu tadi. Ini udah sama sujud. Boten menjawab niki tasik dereng kula. Membedakan antara sujud dengan waktu roksi apa tidak? Nah, saya tadi gini ya. Saya tadi nyanggakan sudah saya ngomong nyanggah Yusuf. Kriteria sujud itu yang hakiki yang sehingga bisa dikatakan sampai ketika bukan lillah dan bukan litaqarrub itu ada problem hukum, maka sujudnya adalah berbentuk sujud asli. Sujud yang 7 anggota a'dha, yang pertama adalah sujudnya untuk Gusti Allah. Lah ini yang punya potensi hukum berat ini sing niki. Nek hanya kita terus duduk, misalkan duduk ngeten terus sujud katen ini, apakah itu termasuk dikatakan wat isab'ati a'dha? Sehingga bahasanya kayak Ali tadi, iku sangin dia syukur aku sangat ini kan mirip dengan sujud, cuman 7 anggota badannya itu tidak sempurna.
niki boten. Kita kembali kepada apa yang tadi disampaikan, definisi sujud yang sampai punya konsekuensi hukum itu kayak apa? Ini yang belum dibahas. Berarti jangan membedakan antara fatul rasi dengan sujud itu berbeda atau sama? Oke, sebentar dulu. Kalau dolek ibarat tadallulan boten buat roksi tok. Ada sujud tadallul nanti. Karena ini nanti akan membedakan apa berdasarkan ibarat yang ada. Kalau fatul rasi dalam di situ sama dengan sujud. Hampir mirip dengan sujud. Kenapa? Karena pakai taklil itla yusamma sujudan. Maksud saya makanya saya bedakan. Kalau fatul rasi itu tidak dikatakan sujud, maka tidak tinggal menunggu qasdunya. Artinya, sujud atau orang sujud, yang juga bisa Allah boleh. Ya oke, itu setuju. Gitu loh. Tapi kalau dibedakan antara fatul rasi dengan sujud, maka fatul rasi boleh. Karena tidak dikatakan sujud. Kalau sujud dalam arti waktu jabah tidak boleh. Dan itu konsepnya besar. Artinya misalnya sungkem gitu. Sungkem kalau cuman nopo ndelosor ning arepe yang sepa, tidak sampai dikatakan sujud hanya nggih. Sampun nggih. Oh, badhe nambah. Nggih tambahan nggih. Tambahan terakhir pun nggih. Niki tan mu'id kan wonten wala yahillu taqarrub ila Allah bi sajdatin bila sababin walau ba'da shalah. Jadi tidak boleh taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud yang tanpa ada sebab. Itu yang dimu'in. Tapi saya punya takbir yang memperbolehkan. Sekedar tambahan mawon. Dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti di sini. Nah, di sini awal kan li anna taqarrub ila Allah bisajdatin faradatin haramun kama sahau arafi. Lakin qala al muhibbut tabari al jawazu aula bal la yaqudu datuhu fa innahu ibadatun masyru'atun. Jadi Imam Muhibbut Tabari di Umdatul Mufti wal Mustafti itu boleh bahkan tidak jauh dari kesunatan. Ini sekedar berbeda dengan yang dimuin. Ini murni tambahan wawasan mawon. Makasih. Sampun nggih, kados nggih, karena waktu juga sudah lebih 3 menit 16 detik. Mekaten pengawasan kitab Fathul Mu'in mugi-mugi saged kita kemanfaatan kagem kita sedaya amin amin ya rabbal alamin. Saya kawula selaku moderator apabila ada kurang lebihnya dalam mengawal prosesi musyawarah kawula nyuwun aki wamunten. Nggih pun sama saking kawula cekap kawula balekaken serahaken dhateng MC monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian demi rangkaian ngaji bareng Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama telah kita simak bersama. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi'an mubarakan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, maslahat dunia wa dunya wal akhirah. Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran pengurus MBC Wakil Cabang Nahdlatul Ulama baik Suriah maupun Fidiyah yang telah kompak hadir, pengurus Nahdlatul Ulama sewilayah Kecamatan Dampit yang telah hadir, dan terima kasih kepada Bapak Takmir Masjid Hatsama yang telah menyediakan segala-galanya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal hasanah, amal makbulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf bila mana jamaah ngaji bareng ada kurang lebihnya dan tidak berkenan di hati Takmir Masjid Hatsama, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Kiranya kita sempurnakan dengan doa. Kami mohon Bapak Yai untuk penyempurnaan dengan doa kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.